Peran agama, ilmu, seni, dan budaya dalam kehidupan. Tugas akhir ilmu alamiah dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maya Khairunisa, NIM 21514000007, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Bimbingan dan Konseling. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi mengenai peran agama, ilmu, seni, dan budaya dalam kehidupan. Yang pertama, peran agama dalam kehidupan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, agama dapat diartikan ajaran atau sistem yang mengatur tata keimanan ataupun kepercayaan dan peribadahan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang disertai dengan tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dengan manusia lainnya ataupun dengan lingkungannya. Sedangkan menurut etimologi, istilah agama merujuk dari bahasa Sanskerta, yaitu a yang artinya tidak dan gama yang berarti kacau. Maka agama memiliki arti tidak kacau atau teratur. Maka dari itu, agama dapat diartikan sebagai sebuah kumpulan aturan yang mengarahkan manusia pada arah dan tujuan yang baik dan benar. Adanya agama bertujuan untuk menjadikan tatanan kehidupan atau aturan yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, di mana hal tersebut mampu membimbing manusia menjadi seseorang yang memiliki akal dan berusaha mencari kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Selain itu, agama bertujuan untuk memberikan pengajaran pada penganutnya agar dapat mengatur hidupnya sedemikian rupa guna memperoleh kebahagiaan untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang lain di sekitarnya. Agama berperan sangat penting dalam mengatur kehidupan manusia dan mengarahkannya kepada kebaikan bersama. Agama dan beragama merupakan satu kesatuan, namun memiliki makna yang berbeda. Agama merupakan sebuah ajaran kebaikan yang mampu menuntun manusia kembali kepada hakikat kemanusiaannya. Beragama artinya kita berupaya belajar untuk mengamalkan ajaran agama dalam setiap aspek kehidupan, agar terjalin hubungannya indah dan harmonis antar sesama, alam semesta maupun dengan Tuhan Yang Maha Esa. Pertama, ajaran agama berperan dalam menghidupkan nilai-nilai moralitas. Agama mempunyai tujuan untuk menghidupkan nilai-nilai moralitas agar umat menjadi berbudi pekerti, dapat menjadikan insan Confucian yang tidak hanya berguna buat dirinya pribadi, tetapi akan dapat menjadikan dirinya berguna buat keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Kedua, agama menjadi sumber kekuatan semangat bagi umat dalam menjalani rutinitas kehidupan. Ketiga, agama berperan menjadi pegangan dan pedoman hidup bagi umatnya, sekaligus menjadi tolak ukur yang mengatur tingkah laku penganutnya dalam kehidupan sehari-hari. Keempat, agama berperan membentuk perilaku keseharian manusia. Dengan mempedomani ajaran agama dalam kehidupan ini, maka akan menjadikan kita mampu untuk dapat menghormati dan menghargai perbedaan di antara sesama umat manusia. Yang kedua, peran ilmu dalam kehidupan. Menurut Robert Ackerman, ilmu merupakan kajian tajam mengenai pendapat-pendapat ilmiah dan perbandingan terhadap parameter yang dikembangkan dari gagasan tertentu. Selain itu, ilmu pengetahuan bisa didapatkan dari studi atau latihan. Ilmu pengetahuan juga harus senantiasa diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Selain itu, dengan adanya ilmu diharapkan mampu membuat seseorang lebih mengenal tentang alam, kehidupan sosial, dan juga manusia. Manfaat ilmu. Dalam kehidupan dunia, ilmu berperan sangat penting bagi perkembangan dan kemajuan umat manusia. Berbagai keberhasilan yang telah dicapai manusia saat ini tidak lepas dari peran ilmu pengetahuan. Manfaat ilmu untuk kehidupan sehari-hari yaitu bisa membuat seseorang bijaksana dalam mengambil keputusan. Orang yang berilmu cenderung lebih bijak dan hati-hati dalam menyikapi berbagai persoalan. Ilmu sangat penting bagi kehidupan sehari-hari maupun di masa yang akan datang. Karena dengan ilmu, kita bisa mengetahui banyak hal tentang keunikan dunia dan hal-hal yang menarik. Jika kita berilmu, maka kita akan memiliki wawasan yang sangat luas. Tidak hanya itu,
kita juga bisa memunculkan ide-ide yang kreatif yang kita miliki untuk membuka suatu usaha yang baru. Ilmu sebagai bekal kita di masa yang akan datang. Karena semakin berkembangnya zaman dunia, semakin maju dan modern, akan ada banyak sekali perubahan yang terjadi. Seperti sekarang ini, yang mana kalau kita lagi malas untuk keluar membeli makanan, sudah bisa kita pesan melalui online. Ilmu merupakan kunci utama manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari, karena kita butuh pemahaman untuk melakukan sesuatu tindakan. Manfaat ilmu tidak hanya dirasakan oleh perorangan saja, akan tetapi lingkungan sekitar bahkan masyarakat luas dapat terkena percikan ataupun manfaat dari ilmu yang dimiliki seseorang. Contohnya sebagai berikut, mampu membedakan benar dan salah. Manfaat menuntut ilmu seseorang tidak akan terperangkap pada perbuatan atau tindakan yang salah. Karena jika orang yang berilmu akan tahu jika tindakan yang dilakukan itu benar atau tidak dan salah tidak boleh dilakukannya. Yang ketiga adalah peran seni dalam kehidupan. Seni adalah manifestasi keindahan manusia yang diungkapkan melalui penciptaan suatu karya seni. Seni lahir bersama dengan kelahiran manusia. Keduanya erat dan berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. Di mana ada manusia, di situ pun ada kesenian. Bagaimanakah peran seni sebagai kebutuhan seni dalam kehidupan manusia? Sepanjang kehidupan manusia dari zaman es sampai kini, ternyata gejala seni itu sudah ada, sehingga lahirlah pendapat yang mengatakan seni berumur setua manusia. Dalam faktanya, kesenian merupakan bagian dari kehidupan manusia yang tidak dapat dipisahkan. Di mana ada kesenian, di situ ada manusia. Ada contoh yang dapat saya sebutkan. Yang pertama, kesenian sebagai pembentuk peradaban manusia. Dapat diartikan kesenian dalam kehidupan manusia ikut mendidik manusia dan masyarakat menjadi beradab agar kehidupan manusia menjadi lebih harmonis. Sejarah telah mencatat akan prestasi-prestasi kesenian dalam perannya membentuk sikap budi manusia. Yang kedua, kesenian sebagai kebutuhan hidup. Dalam istilah lainnya dapat diartikan sebagai seni terpakai atau applied art. Seni yang digunakan atau dipakai atau yang lebih tepat sebagai seni terapan. Seni ini diterapkan pada sesuatu maksud atau benda menurut kegunaannya tanpa melepaskan segi keindahannya. Yang ketiga, kesenian untuk kebahagiaan seni. Kesan untuk memberi inspirasi dan kebahagiaan seni terutama terhadap seniman. Ia mengerjakan seni karena di situ ada kebahagiaan yang merupakan kebutuhan, walaupun hasilnya nanti untuk dinikmati oleh para penonton. Yang keempat, peran budaya dalam kehidupan. Menurut Sarinah dalam buku Ilmu Sosial Budaya Dasar, budaya merupakan cara hidup yang dimiliki dan dikembangkan bersama oleh sekelompok orang, yang mana terus diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Budaya tidak dapat dipisahkan dari diri dan kehidupan manusia, sehingga tidak dapat mengherankan jika manusia merasa budaya diwariskan secara genetis. Budaya bersifat kompleks, abstrak, dan luas, sehingga perlu dipelajari lebih mendalam. Budaya berfungsi untuk mengatur manusia, khususnya dalam bertingkah laku. Karena salah satu produk kebudayaan ialah norma sosial dan bentuk norma lainnya. Norma inilah yang dijadikan dasar bagi manusia dalam bertingkah laku. Tidak hanya itu, produk lainnya dari kebudayaan yaitu nilai atau persoalan baik dan buruk mengenai suatu hal. Nilai ini saling berkaitan dengan norma yang berlaku di masyarakat dan produk kebudayaan lainnya. Contoh dari budaya yang pertama adalah pakaian. Pakaian merupakan salah satu hasil budaya yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Pakaian menjadi hasil kebudayaan yang sangat dibutuhkan masyarakat. Budaya memunculkan beberapa tren pakaian sesuai dengan perkembangan zaman, misalnya kebaya modern dan lain sebagainya. Yang kedua, teknologi. Salah satu hasil budaya yang sangat penting adalah teknologi. Teknologi jelas mempermudah manusia dalam melakukan berbagai kegiatan di zaman saat ini. Yang ketiga adalah makanan. Budaya juga melahirkan keberagaman pangan atau makanan, sehingga memunculkan berbagai kuliner khas daerah. Contohnya gudeg, makanan khas Jogja, lumpia khas Semarang, dan lainnya. Contoh yang keempat adalah rumah.
Rumah merupakan kebutuhan pokok lainnya yang harus dimiliki masyarakat. Dalam hal ini, budaya berfungsi untuk menciptakan berbagai tren bentuk atau model bangunan rumah. Budaya juga berperan dalam penciptaan gaya bangunan rumah yang khas tiap daerah. Contohnya, rumah adat Joglo yang berada di Jawa Tengah. Sebagai akhir, saya akan memberikan kesimpulan mengenai materi yang saya sampaikan. Kita sebagai manusia harus memahami bahwa agama, ilmu, seni, dan budaya pada kehidupan merupakan salah satu peran penting bagi kehidupan manusia agar hidup lebih tertata dan seimbang dan sesuai sebagaimana mestinya. Sekian materi yang saya sampaikan. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.